Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Pada hari ini kita akan membahas salah satu materi yang masih terkait dengan pengujian mikrobiologi yang ada di kompendial. Dalam hal ini adalah Farmakope Indonesia edisi 6. Baik, sebelum mulai perkuliahan, mari kita bersama-sama membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini ya, salah satu uji yang tadi disebutkan adalah uji potensi antibiotik secara mikrobiologi, ada di Farmakope Indonesia 6 halaman 1866 di lampiran 131 ya. Jadi Ananda semua, Ananda Dinda bisa mengaksesnya via Farmakope Indonesia yang sudah dimiliki masing-masing ya. Kita lihat apa itu uji potensi antibiotik secara mikrobiologi. Nah, di Farmakope Indonesia tercantum ada pendahuluan dan informasi umumnya ya. Aktivitas atau potensi antibiotik dapat dilihat dari efek inhibitor atau efek penghambatan terhadap mikroba dengan kondisi yang sesuai ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sampel atau zat uji yang kita gunakan itu dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, penurunan aktivitas antimikroba tersebut kadang-kadang tidak dapat ditunjukkan dengan metode kimia ya. Contohnya kalau kita punya antibiotik di sini cloxacillin misalnya ya. Cloxacillin ini dia penentuan untuk apakah punya kemampuan menghambat antimikroba atau tidak sejalan dengan jumlah atau kadar konsentrasi. Kalau misalkan konsentrasi atau kandungan kimia itu sejalan dengan aktivitas antimikroba, ya sudah kita tentukan saja untuk aktivitasnya pakai metode kimia ya. Jadi misalkan penentuan kadar menggunakan spektrofotometri gitu ya. Tetapi nyatanya kadar atau konsentrasi zat itu tidak sebanding dengan aktivitas penghambatan mikroba yang dimiliki oleh zatnya gitu ya. Jadi sehingga kita memerlukan suatu metode yang langsung kita ujikan gitu ya, zatnya dalam hal ini antibiotik sampelnya baik itu chloramphenicol, cloxacillin dan lain-lainnya langsung kita ujikan menggunakan bakteri yang sesuai, di mana bakteri tersebut dipastikan bakterinya itu akan terhambat pertumbuhannya ya, ataupun mati bakterinya jika bertemu dengan antibiotik yang diuji. Pada bab ini ya, mencakup cara kerja penetapan antibiotik yang tercantum dalam Farmakope yang menggunakan penetapan secara mikrobiologi sebagai metode analisis standar ya. Jadi metode analisisnya pakai cara mikrobiologi. Berarti kalau cara mikrobiologi berarti kita menggunakan mikroba ya, menggunakan makhluk hidup berupa mikroba. Dan dipastikan kalau pakai mikroba kita harus sediakan juga medianya ya, media yang cocok untuk pertumbuhan mikroba tersebut. Untuk metode umum dalam uji potensi antibiotik ini ada dua. Yang pertama adalah cara lempeng silinder ya, atau disebut juga cara lempeng. Yang ini sudah kita bahas ya di praktikum. Penggunaan lempeng silinder ya untuk uji potensi antibiotik. Kemudian metode yang kedua adalah cara turbidimetri atau cara tabung. Nah, kalau ini berarti kita gunakan alat spektrofotometer ya untuk mengetahui mikroba tersebut apakah pertumbuhannya dihambat ya ataupun tidak ya. Dengan spektrofotometer kita akan lihat kekeruhan medianya. Nah, berarti kalau cara turbidimetri atau tabung ya, medianya ini media cair, kemudian kita tanam mikroba ke dalamnya. Tapi kalau cara lempeng atau silinder, medianya itu padat ya, mengandung agar. Kemudian nanti kita letakkan silinder di atas
media agar tersebut. Di tabel 1 dalam farmakope di sini tercantum berbagai jenis antibiotik, kemudian cara penetapannya. Ya, jadi di farmakope sudah dipastikan gitu ya, suatu jenis antibiotik pakai cara apa penetapannya. Contohnya di sini amphotericin B, bacitracin, bleomycin ini menggunakan cara lempeng. Sedangkan kalau capreomycin ini pakai cara tabung ya, chloramphenicol pakai cara tabung, chlortetracycline pakai cara tabung. Umumnya antibiotik yang penetapan potensinya menggunakan cara tabung itu dia agak sukar larut ya. Jadi sukar larut di dalam air ya, sehingga tidak memungkinkan pakai cara lempeng silinder, karena kalau lempeng silinder itu harus dipastikan zatnya berdifusi. Nah, untuk syarat difusi ya coba lihat di pelajaran farmasi fisika. Kalau syarat suatu zat berdifusi itu harus larut sempurna ya. Jadi nanti zatnya harus dilarutkan dalam pembawa yang biasanya air ya, ataupun dapar yang tentu komponen utamanya air, baru nanti bisa berdifusi ke dalam agar sehingga kita bisa lihat zona hambat dari zona hambat pertumbuhan bakterinya ya pada cara lempeng silinder. Jadi nanti kalian tinggal akses saja, bisa dilihat di sini antibiotiknya apa, kemudian penetapannya pakai cara apa. Nah, kemudian kita lihat apa perbedaannya kadar versus potensi ya. Nah, untuk kadar itu sendiri adalah jumlah persatuan berat atau volume ya, biasanya kita sebut dengan konsentrasi, misalkan dalam persen berat per volume ya. 1% artinya 1 gram dalam 100 mili gitu ya, ataupun 1% bobot per bobot berarti 1 gram dalam 100 gram gitu ya. Nah, tapi kemudian yang kita ukur di uji ini adalah potensinya. Apa itu potensi? Yaitu ukuran kekuatan atau daya hambat atau daya bunuh zat aktif terhadap mikroorganisme tertentu ya. Jadi kita ingin melihat zat aktif yang kita uji dalam hal ini adalah antibiotik, apakah punya kekuatan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu ya. Jadi kalau misalkan ada hambatan pertumbuhannya, berarti nanti kita lihat kalau cara lempeng ya, nanti kita lihat adanya zona hambat pertumbuhan atau zona bening ya, dari hasil penghambatan pertumbuhan mikroba. Kalau pakai cara tabung, nanti kita lihat kekeruhan dari media cairnya gitu ya. Harusnya kalau dihambat pertumbuhan mikrobanya, minimal dia absorbansinya sama ya, ataupun menurun, tidak naik hasil dari absorbansi menggunakan spektrofotometernya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, mengapa sih harus dengan cara mikrobiologi ya? Yang pertama, respons mikroba terhadap antibiotik itu berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi, sehingga kita harus lakukan pengujian langsung antibiotiknya terhadap mikroba tertentu yang memang sensitif terhadap antibiotik tersebut. Kemudian uji menggunakan cara mikrobiologi ini spesifik ya, karena langsung bertemu antara antibiotik dengan mikrobanya. Kemudian juga sensitif ya, dengan kadar yang mencukupi itu bisa kita amati penghambatan pertumbuhan mikroba yang terjadi. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ada dua metode umum. Yang pertama metode lempeng, kemudian yang kedua metode tabung. Nah, ini kalau metode lempeng, ini pakai cawan Petri berdiameter biasanya sekitar 20 mm. Kemudian media yang ditanam adalah media padat, mengandung agar, kita letakkan di atasnya, kalau ini kertas cakram ya, tapi biasanya supaya volumenya lebih banyak, biasanya pakai silinder logam ya, yang ditempatkan di sini. Kemudian nanti kita ukur berapakah diameter hambatnya ya, yang menunjukkan kalau di sini ada zona bening, berarti kan di sini tidak ada mikroba yang tumbuh ya.
Nah, sedangkan yang warna kekuningan ini berarti kan mikrobanya tumbuh di sekitar sini. Nah, kita ukur ini yang D itu, kalau ini biasanya terlalu lebar ya, tidak bisa dihitung berapa. Nah, yang ini yang E dan C kita bisa lihat berapa nanti diukur diameter hambatnya untuk A, B, E, dan C ya. Kemudian yang ini juga sama ya, nanti ada desain penetapannya juga berbeda-beda. Kemudian kalau cara tabung ini kita gunakan tabung reaksi ya biasanya, kemudian kita masukkan ke dalamnya media cair, kemudian mikrobanya dalam jumlah tertentu, dan kita masukkan sampelnya. Kemudian nanti diukur pakai spektrofotometer untuk kita lihat berapakah nilai absorbansinya untuk mendeteksi keberadaan mikroba ya, jumlahnya apakah naik atau turun ataupun stagnan. Untuk metode lempeng silinder ini terjadi difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan Petri atau lempeng yang berisi biakan mikroba uji pada jumlah tertentu ya. Intinya adalah seperti tadi pada cawan Petri yang ada di gambar di slide sebelumnya ya. Ada cawan Petrinya, kemudian ada media, kemudian kita letakkan silindernya di atas media. Kemudian nanti kita lihat diameter hambatnya yang menunjukkan bahwa mikroba hambat pertumbuhannya akibat adanya antibiotik yang berdifusi ke dalam media yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, metode turbidimetri. Pada metode ini, hambatan pertumbuhan biakan mikroba dalam larutan serba sama antibiotik ya. Jadi nanti kita gunakan sampel larutan antibiotik dengan konsentrasi tertentu ya, kita masukkan ke dalam tabung reaksi beserta media cairnya. Kemudian kita masukkan juga mikrobanya. Metode turbidimetri digunakan pada sampel yang sulit larut dalam air ya. Contohnya tadi adalah gramisidin ya, kemudian chloramphenicol dan beberapa antibiotik lain. Nah, dalam pengujian ini nanti kita harus perhatikan ya mikroorganismenya, galur apa ya, spesies mikroba apa yang digunakan. Itu harus sesuai dengan yang tercantum di farmakope ya, karena nanti antibiotiknya beda, mikroorganismenya juga beda ya. Jadi bukan satu mikroorganisme untuk semua jenis antibiotik ya, beda-beda. Jadi harus diperhatikan, nanti kita lihat tabelnya ya. Kemudian persiapan bahannya, kemudian persiapan alatnya. Nah, karena kita melakukan pengujian secara mikrobiologi ya, di mana kita mengharapkan tidak ada kontaminasi dari luar, jadi bahan dan alatnya harus disiapkan dalam kondisi steril ya. Jadi semua disterilisasi terlebih dahulu. Kemudian juga nanti personilnya menggunakan sarung tangan ya, cara kerja aseptis. Kemudian dilakukan di ruangan yang minim adanya kontaminasi juga ya, supaya tidak terjadi hasil yang negatif palsu atau sebaliknya. Nah, untuk peralatannya ya dicuci bersih dulu sebelum dan sesudah digunakan, kemudian disterilkan. Disterilkannya bisa pakai panas kering atau panas uap ya, bisa pakai oven atau bisa pakai autoclave. Lihat jenis alatnya apa ya, sesuaikan mana yang bisa pakai oven, mana yang bisa pakai autoclave. Untuk pengendalian termostatik ini nanti kaitannya dengan suhu inkubasi ya. Jadi saat dilakukan inkubasi kita harus kontrol atau kita harus kendalikan suhu penyimpanan. Untuk metode lempeng itu pengendalian suhu dari suhu inkubasi yang tercantum adalah plus minus 0,5 derajat Celcius ya secara umum, tapi ada juga yang berbeda beberapa jenis. Kemudian kalau metode turbidimetri untuk penyimpanannya, pengendalian suhunya adalah plus minus 0,1 derajat Celcius. Suhu dapat diperoleh dengan sirkulasi udara dan air ya. Jadi pastikan bahwa saat inkubasi misalkan metode turbidimetri itu
diinkubasi di suhu 30 derajat Celcius gitu ya. Jadi perubahan suhunya itu berarti 30 plus minus 0,1. Jadi rentangnya yang bisa diterima adalah 29,9 sampai 30,1 derajat Celcius. Tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang dari itu ya. Karena nanti akan terjadi perubahan kondisi, nanti hasilnya bisa berbeda ya. Jadi harus kita tetapkan, harus kita kontrol untuk kondisi-kondisi pengujian termasuk kondisi inkubasi ya. Karena nanti suhu inkubasi sangat berkaitan erat dengan proses perbanyakan mikroorganisme ya atau metabolisme mikroorganismenya. Nah, untuk penetapan cara lempeng disebutkan di dalam farmakope, penetapan cara dalam silinder, ya, jadi pakai silinder logam, yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan Petri atau lempeng, sehingga pertumbuhan mikroba spesifik yang diinokulasikan dihambat pada daerah di sekeliling silinder yang berisi larutan antibiotik berupa lingkaran atau zona. Ya, jadi nanti sampel antibiotiknya masukkan ke dalam silinder, kemudian antibiotik tersebut akan berdifusi ke sekitar agar, ke sekitar media, sehingga terbentuk zona hambat pertumbuhan ya, atau kita lihat sebagai zona bening atau diameter hambat. Kemudian untuk penetapan cara tabung, penetapannya ini berdasarkan pada penghambatan pertumbuhan mikroba dalam larutan serba sama, baik dengan antibiotik dan tanpa antibiotik dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroba dengan cepat. Kemudian ada istilah unit dan baku pembanding, yaitu pada umumnya potensi setiap antibiotik ditunjukkan dengan satuannya adalah unit ya atau mikrogram aktivitas. Jadi tidak dikenal satuan lain selain dua satuan ini. Baku pembanding Farmakope Indonesia atau BPFI dikalibrasi terhadap baku primer antibiotik yang sesuai. Antibiotik BPFI dibuat dan diedarkan oleh instansi yang berwenang ya, dalam hal ini adalah PPOMN yang berada atau satu kesatuan dengan BPOM pusat ya yang di Jakarta. Kemudian ada pengertian mikrogram aktivitas. Ini berasal dari sediaan antibiotik yang dipilih sebagai baku pembanding yang dianggap secara keseluruhan terdiri dari bahan kimia tunggal dan oleh karena itu dinyatakan potensi 1000 mikrogram per miligram. Ya, jadi kalau misalkan kita melakukan pengujian, misalkan tadi kloramfenikol gitu ya, kloramfenikol, bahan baku kloramfenikol yang kita dapat dari supplier, kemudian kan kita uji potensinya ya. Nah, tentu kan kita harus punya pembandingnya yang memang sudah diketahui aktivitasnya ya, aktivitas antimikrobanya. Nah, pembandingnya itu adalah baku pembanding Farmakope Indonesia ini ya. Nah, baku pembanding ini dinyatakan satuannya sebagai 1000 mikrogram per miligram ya secara umum. Tapi kalau misalkan dari sananya ada perubahan ya kita ikuti potensi per miligramnya berapa. Tapi biasanya dalam mikrogram, 1000 mikrogram per miligram atau unit per miligram ya. Dalam beberapa hal, sebagai hasil pengembangan metode pembuatan dan pemurnian antibiotik tertentu, aktivitas sediaan dapat lebih dari 1000 mikrogram per miligramnya. Jadi kita lihat nanti kalau kita pesan BPFI dari PPOMN, dari sana berapa sertifikatnya untuk hasil aktivitasnya, apakah 1000 mikrogram per miligram atau bisa lebih ya, atau bisa kurang ya, tergantung hasil pengujian dari sana. Karenanya dapat dimengerti bahwa sediaan yang demikian mempunyai aktivitas yang setara dengan jumlah tertentu mikrogram baku pembanding asli. Tetapi pada umumnya mikrogram aktivitas adalah tepat setara secara numerik dengan mikrogram bobot sediaan murni ya. Jadi biasanya kan 1 miligram itu 1000 mikrogram ya. Jadi biasanya setara kalau misalkan bobotnya 1 miligram, biasanya aktivitasnya juga 1000 mikrogram ya, tetapi bisa juga terjadi perubahan ya pada saat pengujian oleh pihak yang berwenang tadi, sehingga bisa jadi tidak dikatakan 1000 mikrogram, bisa jadi 1020 gitu ya, ataupun turun jadi 980. Nah, kita lihat saja pokoknya dari
PPOMN-nya berapa, hasil pengujian baku pembanding farmakopenya. Nah, kemudian di sini ada rancangan penetapan. Rancangan percobaan yang sesuai adalah hal penting untuk meningkatkan presisi dan memperkecil bias. Pengendalian terhadap parameter inkubasi, distribusi suhu, dan waktu merupakan faktor kritis untuk memperkecil bias. Hal ini dapat diatasi dengan penyusunan lempeng atau rak seperti diuraikan pada setiap penetapan ya. Jadi tadi banyak sekali parameter ya yang harus diperhatikan, utamanya adalah parameter inkubasi, suhu dan waktu ya. Ketika kita masukkan nanti cawan Petri ya atau lempeng itu ke dalam inkubator. Nah, inkubator itu kan memang diusahakan suhunya merata di semua bagian, tapi kalau misalkan sampel kita banyak bisa jadi tidak ada ketidakmerataan suhu. Nah, nanti penempatan cawan Petri atau lempeng di dalam inkubator nanti kita lihat sesuai dengan instruksi yang ada di Farmakope Indonesia ya, karena semua metode yang sudah ada di Farmakope Indonesia itu adalah metode yang valid. Jadi sudah mengalami validasi metode analisis sehingga kita di pihak pengguna ya, baik itu di instansi perguruan tinggi ataupun di industri farmasi di bagian QC itu tinggal melakukan verifikasi saja. Untuk penetapan cara lempeng, perbandingan dibatasi hanya untuk hubungan pengukuran diameter zona antar lempeng dengan mengabaikan variasi antar lempeng ya. Jadi pokoknya nanti kalau sudah ada hasilnya kita ukur aja diameter hambatnya berapa gitu ya, tidak menghiraukan faktor yang lain termasuk variasinya. Respon tiap lempeng dikoreksi berdasarkan ukuran zona relatif dari baku terhadap rata-rata ukuran zona dari baku pada semua lempeng. Ya, ini nanti sesuai dengan rumus atau perhitungan yang akan kita bahas. Kemudian penetapan cara tabung untuk menghindari bias sistematis. Tempatkan tabung replika secara acak pada rak yang terpisah sehingga masing-masing rak terdiri dari satu set perlakuan. Tujuan penyusunan ini adalah untuk meminimalkan pengaruh distribusi suhu pada sampel. Pada penetapan cara tabung, susunan sampel pada rak tabung pengujian sensitif terhadap perubahan variasi suhu. Pengaruh variasi suhu juga dapat dikurangi dengan memastikan kecukupan aliran udara atau perpindahan panas selama inkubasi. Sedikitnya 3 tabung dari sampel dan dosis baku, dalam hal ini satu set lengkap sampel harus disusun pada satu rak. Perbandingan dibatasi untuk keperluan biakan dalam tabung pada satu rak ya. Jadi nanti penempatan di dalam raknya setiap satu set ada di dalam satu rak, kemudian baru dimasukkan ke dalam inkubator. Nah, dengan adanya hambatan yang tadi disebutkan, baik itu cara lempeng ataupun cara tabung, rancangan penetapan menggunakan 5 tingkat dosis baku dan 1 tingkat dosis sampel untuk masing-masing larutan sampel. Ya, jadi ini desainnya disebut dengan desain 5+1. Untuk penetapan cara lempeng, tiap lempeng hanya 2 perlakuan, yaitu perlakuan untuk baku, dalam hal ini adalah dosis tengah ya, seperti waktu kita bahas di praktikum. Dosis tengah S3-nya berapa gitu ya, kita lihat S3-nya dapat dari mana, ini ada di Farmakope ya, disebutkan dosis tengahnya harus berapa, antibiotik X, antibiotik A, B, C, D, berapakah dosis tengahnya, itu nanti ada di Farmakope. Kemudian setelah ditentukan dosis tengahnya yaitu S3, kemudian nanti kita buat konsentrasi untuk 4 tingkat dosis baku yang lainnya, S1, S2, S4, S5. Kemudian juga sampel bahan baku antibiotik yang kita punya juga kita buat larutannya yang kira-kira setara ya konsentrasinya dengan S3. Jadi kalau S3-nya itu misalkan 10 unit, nah, kemudian sampel kita juga 10 unit gitu ya, atau biasanya masaknya yang dibuat sama ya, ini 10 mg, ini juga 10 mg. Nah, dosis sampel sebagai dasar perkiraan dari dosis target. Sampel harus diencerkan untuk menghasilkan nilai dosis terukur yang diperkirakan setara dengan dosis tengah baku atau S3 ya. Jadi si U3-nya ini setara dengan S3.
Tujuan pengenceran dosis setengah baku adalah untuk memastikan bahwa hasil sampel terletak dalam kurva baku. Ya, jadi nanti S1, S2, S3, S4, S5. Untuk menentukan S1, S2, S4, S5 ini perbandingan yang 1:1,125 ya, yang sudah kita bahas di praktikum juga. Ngitungnya dari S3 ya. Pengujian ini menetapkan potensi relatif U3 terhadap kurva baku. Sampel U3 harus mempunyai potensi relatif lebih kurang 100%. Potensi akhir dari sampel diperoleh dengan mengalihkan hasil U3 dengan faktor pengenceran. Nah, nanti kan kita saat pengujian pasti ada pengenceran. Jadi jangan lupa ketika nanti sudah didapat aktivitas atau potensi dari sampel antibiotik ya yang ini disimbolkan dengan U3, kemudian nanti kita kali dengan faktor pengenceran. Nah, kita masuk ke metode lempeng silinder ya untuk penjelasan lebih detailnya. Untuk wadah yang digunakan tadi menggunakan cawan Petri kaca atau plastik ya ukuran 20 x 100 mm. Oh, berarti 20, maaf, sebelumnya tadi saya bilang ya diameter 20 mm ya. 20 mm itu adalah ketebalnya ya atau ketinggiannya. Kemudian untuk diameternya adalah 100 mm ya atau 10 cm. Untuk silindernya yaitu silinder dari besi tahan karat atau porselen, diameter luar 8 mm, diameter dalam 6 mm, tinggi 10 mm ya. Jadi ini spesifikasi untuk silindernya. Kemudian bersihkan silinder tersebut dengan asam nitrat 2 normal bila perlu. Nah, kita lihat untuk larutan baku dan larutan sampel ya. Kalau larutan baku berarti tadi yang S1, S2, S3, S4, S5 ya. Larutan bakunya berarti antibiotik BPFI-nya ya. Untuk menyiapkan larutan persediaan, larutkan sejumlah baku pembanding yang sesuai dengan antibiotik seperti tertera pada tabel 2 ya. Setelah ini kita lihat tabel 2-nya. Encerkan hingga dosis yang ditentukan. Simpan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius ya. Jadi untuk penyimpanannya suhu dingin dan gunakan dalam waktu yang disarankan ya. Ingat beberapa jenis antibiotik itu merupakan golongan yang mudah terhidrolisis ya, seperti golongan beta-laktam itu mudah sekali terhidrolisis, sehingga setelah kita siapkan antibiotiknya, setelah kita larutkan itu harus segera digunakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan di Farmakope Indonesia. Pada hari penetapan, siapkan pengenceran dari larutan persediaan 5 ya, nanti ada larutan persediaannya macam-macam atau lebih larutan untuk pengujian dengan dosis bertahap, umumnya dengan perbandingan 1:1,25. Gunakan pengencer akhir yang dinyatakan dan urutan dosis dengan dosis tengah seperti tertera pada tabel 2. Kemudian larutan sampel, berarti ini berisi sampel antibiotik sebagai bahan baku yang akan kita pakai ya, yang baru datang dari supplier dan kita mau uji potensinya ya. Nah, tentukan perkiraan potensi per bobot atau volume sampel. Ya, ini biasanya diperkirakan mirip dengan potensi BPFI-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari BPFI-nya disebut 1000 mikrogram per miligram, berarti nanti kita buat gitu ya. Kemudian S3-nya gitu ya, yang dari BPFI-nya misalkan dibuat 100 mikrogram per miligram. Nah, nanti kita buat konsentrasinya untuk larutan sampel juga dibuat sama 100 mikrogram per miligram. Pada hari penetapan, siapkan larutan persediaan serta enceran larutan sampel setiap antibiotik dengan pengencer akhir yang sama seperti untuk baku pembanding pada tabel 2. Encerkan larutan persediaan sampel dengan pengencer akhir untuk mendapatkan dosis setara dengan dosis tengah larutan baku ya. Jadi nanti diencerkan setara dengan S3. Nah, kita lihat di sini.
berbagai jenis antibiotik. Kemudian kita lihat contohnya amfoterisin B. Ya, amfoterisin B ini dilarutkan pakai dimetil sulfoksida. Kemudian dosis akhir per milinya adalah 1 mg, berarti konsentrasinya 1 mg per mili. Jadi kita ambil 1 mg, kita timbang ya, timbang amfoterisin B sebanyak 1 mg, larutkan dalam 1 mili dimetil sulfoksida. Kemudian batas waktu penggunaan harus hari yang sama, jadi tidak boleh digunakan besok hari apalagi lusa gitu ya. Pengencer akhirnya D10E, nanti kalian lihat ini ada di keterangan di bawah tabelnya apa itu pengencer D10E ya. Kemudian dosis tengahnya, nah nanti dari stok ya, dari stok 1 mg per mili ini diencerkan lagi sampai dapat S3-nya 1 mikrogram per mili ya. Jadi dosis tengahnya sangat kecil ya, di sini 1 mikrogram per mili saja. Kemudian kita lihat kolistin ya, contohnya kolistin ini pelarut awalnya air. Nah, kemudian untuk dilakukan pengenceran awal ya, itu dibuat 10 mg per mili dulu, kemudian dilanjutkan diencerkan pakai pelarut D6E. Baru nanti didapatkan dosis akhir per mili 1 mg. Nah, untuk kolistin ini bisa digunakan sampai 14 hari ya. Jadi selama 14 hari, misalkan ada pengujiannya hari ini persiapan baru diuji besok gitu ya. Nah, itu boleh. Pengencer akhirnya D6E, kemudian dosis tengahnya juga kecil ya, seperti amfoterisin B tadi yaitu 1 mikrogram per mili untuk dosis tengah atau S3 yang nanti kemudian kita gunakan di pengujian. Nah, kemudian setelah kita siapkan larutan pengencernya ya, larutan baku, kemudian larutan sampel ya, diencerkan pakai pelarut apa, kita juga harus siapkan inokulanya ya, bakteri yang kemudian akan kita gunakan untuk melihat apakah sampel atau antibiotik yang kita akan uji itu punya aktivitas menghambat pertumbuhan mikroba atau tidak ya. Dan mikroba ini disebut sebagai inokula ya, jadi mikroba yang ditumbuhkan dalam media tertentu. Suspensikan mikroba uji dari biakan segar agar miring atau biakan lain dalam 3 mili salin LP steril ya, jadi larutan reaksi salin. Butiran kaca dapat digunakan untuk memudahkan pembuatan suspensi. Sebarkan suspensi ke permukaan lapisan dari 2 atau lebih lempeng atau permukaan media agar dalam botol rok menutupi seluruh permukaan yang berisi 250 ml media seperti tertera pada tabel 3 ya. Jadi ini adalah prosedur awal bagaimana membuat inokulanya ya. Ini masih inokula yang inokula masih dalam agar padat ya, belum inokula yang siap untuk diuji ya. Untuk prosedur selanjutnya ini masih panjang, nanti kalian bisa lihat lebih lanjut di Farmakope. Nah, kita lihat ini untuk jenis mikroba, kondisi inkubasi, kemudian komposisi inokula yang dianjurkan ya. Untuk amfoterisin B, nah amfoterisin B ini mikroba ujinya pakai Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, ini nomor ATCC-nya 9763, kondisi inkubasinya media 19 ya. Kemudian suhunya 29 sampai 31 derajat Celcius untuk inkubasinya, waktu inkubasi selama 48 jam. Kemudian komposisi inokula yang dianjurkan media 19, jumlah mili per 100 milinya, jadi diambil nanti inokulanya itu 1 mili ya. 1 mili ditanam dalam 100 mili, bisa larutan salin atau media cair lainnya, baru nanti bisa dilakukan untuk bisa ditanam ke lempeng cawan Petri ya, yang kita gunakan untuk metode lempeng, atau di sini kita bahasannya di metode lempeng ya. Nah, untuk antibiotik yang lainnya bisa dilihat ya, mikroba ujinya apa, nomor ATCC-nya berapa, kondisi inkubasi, dan komposisi inokula yang dianjurkan ya. Nah, untuk prosedur untuk pembuatan metode lempeng silinder ini, pada cawan Petri dibuat lapisan dasar yang licin ya, jadi nanti
lapisan dasarnya itu berarti media ya, media yang kita gunakan. Itu jumlahnya berapa mili itu ada di farmakope ya. Jadi nanti kalian lihat berapakah lapisan dasar yang digunakan, apakah 19 mili atau lapisan dasarnya hanya 4 mili, itu ada di farmakope. Setelah itu tambahkan 4 mili lapisan inokula ya yang sudah tadi disiapkan dalam prosedur inokula. Setelah itu baru setelah ditambahkan lapisan inokula nanti di spread atau diratakan dulu di atas permukaan agar ya. Kemudian setelah itu baru lempeng silindernya dijatuhkan ya, ditempatkan ya, diposisikan di atas lempeng atau lapisan agar tadi dalam radius 2,8 cm pada ketinggian 12 mm. Nah, setelah silindernya itu terletak di atas lempeng, baru nanti kita masukkan dosis setengah baku S3 itu selang-seling ya, kan karena desainnya 51 jadi satu cawan Petri nanti kan ada 6 silinder. Nah, di antara silinder itu selang-seling dimasukkan S3, kemudian silinder yang lainnya kita berikan cairan atau larutan baku yang lain selain S3, apakah itu S1, S2, S4 ya, ataupun S5. Inkubasikan pada suhu 32 sampai 35 derajat Celcius selama 16 sampai 18 jam, tapi ini tidak selalu ya. Jadi kita lihat di tabel yang tadi untuk inkubasinya suhu berapa dan waktunya berapa lama. Setelah itu baru diukur diameter hambat yang terbentuk pada agar. Nah, ini tadi ya desain pengujiannya 5+1. Jadi ada 5 dosis baku ya. Jadi ada larutan bakunya 5 konsentrasi. S1, S2, S3, S4, S5 dengan tingkat perbandingan 1:1,25. Jadi kita tetapkan dulu S3-nya berapa ya, dosis setengahnya berapa, misalkan 10 international unit per mili. Nah, maka S2 itu berarti 1/1,25 dari 10, yaitu jadinya 8. Ya. Kemudian S1 berapa? 1/1,25 dikali 8, jadinya 6,4. Kemudian S4 berapa? S4 berarti 1,25 dikali dengan S3 dikali dengan 10, jadi 12,5. S5 berapa? S5 berarti 1,25 dikali 12,5, jadinya 15,6. Ya, ini untuk menghitung S1 sampai S5. Larutan uji atau sampel dibuat larutan induk dan pengenceran yang sama dengan larutan baku atau pembanding ya. Jadi U3 larutan sampel yang kita uji itu diencerkan kemudian dibuat sama konsentrasinya dengan S3 ya. Larutan S3 pembanding dosis setengah selanjutnya selalu ditempatkan pada setiap media agar yang digunakan dan ke dalam silinder pencadang atau kotak cakram yang digunakan, dimasukkan 100 mikroliter larutan pembanding lainnya dan larutan uji masing-masing triplo. Masing-masing larutan dimasukkan ke dalam silinder tadi ya sebanyak 100 mikroliter. Dilakukan pre-inkubasi dulu selama 1 jam, lalu inkubasi sesuai dengan suhu yang direkomendasikan di Farmakope Indonesia untuk setiap mikroba uji pada setiap antibiotik ya, bisa berbeda-beda. Setelah masa inkubasi, daerah hambat yang terbentuk kemudian diukur garis tengahnya atau diameternya. Nah, jadi ini satu pengujian seperti ini ya desainnya. Jadi satu pengujian ada 5 plate. Nah, disebutkan pengujiannya harus triplo ya. Jadi kalau triplo berarti 5 plate dikali 3 artinya harus menyiapkan 15 plate atau 15 cawan Petri. Nah, dalam satu set gitu ya, satu set pengujian. Nah, ini berarti dalam satu cawan Petri kita lihat ini di setiap cawan Petri pasti ada S3-nya ya nanti untuk melakukan penghitungan koreksi diameter hambat, jadi pasti ada S3. Dalam satu cawan Petri S3-nya ada 3 ya dimasukkan ke silindernya, di sini S3, di sini S3, di sini S3. Yang lainnya diisi larutan baku selain S3, misalkan di sini S1 ya. S1. Kemudian cawan yang kedua. Cawan yang kedua ini tetap kita isi dulu S3 selang-seling, sisanya larutan baku yang belum, apa tadi S2 belum, S2 di sini diisi.
Yang selanjutnya cawan ketiga, kita isi S3 dulu selang-seling. Sisanya yang belum apa larutan bakunya S4 nih ya, S4, S4. Cawan keempat, nah ini S3 kita isi selang-seling juga. Kemudian yang terakhir yang belum adalah S5. Nah, di cawan yang kelima, selain kita isi S3 selang-seling seperti biasa, kita isi juga cairan sampel atau larutan uji ya yang mau kita ketahui potensi antimikrobanya. Dari sini simpan yang U, dan U ya. Nah, ini baru satu kali pengujian, ini dibuat 3 seri ya, jadi triplo. Ini dibuat yang serupa dengan ini, dibuat 2 lagi ya, jadi ada 3 set data yang akan kita peroleh. Nah, untuk perhitungannya ya, yang pertama lakukan penghitungan awal dan periksa kesesuaian variasi. Untuk setiap 3 lempeng rata-ratakan 9 nilai pembanding dan 9 nilai baku ya. Jadi nanti kalau sudah diperoleh diameter hambatnya berapa, dihitung dulu rata-rata nilai pembanding ya, 9 nilai pembanding. Dalam satu seri kan S1 itu dia kan ada 3 cawan ya. Dari setiap cawan, dari setiap lempeng itu ada 3 nilai. Jadi kalau misalkan kita punya 3 cawan, ada 9 ya, ada 9 data yang perlu kita rata-ratakan dan dihitung variasinya berapa. Yang kedua, lakukan koreksi variasi lempeng ke lempeng. Koreksi ini diterapkan untuk merubah hasil pengukuran rata zona dari tiap dosis ke nilai yang hanya bisa jika hasil pengukuran rata dosis pembanding dari 3 lempeng sama seperti nilai angka koreksi yang dihitung dengan rumus ini. Ya, jadi rumusnya adalah XC, berarti ini yang kita peroleh, rata baku terkoreksinya, sama dengan XS dikurangi dalam kurung XR dikurangi P. XS-nya adalah rata baku sebelum koreksi, ya hitungan dari masing-masing diameter pada setiap dosis baku, misalkan tiap S1, tiap S2, tiap S4, tiap S5, ya. Kemudian yang XR-nya adalah rata pembanding, ya. Kemudian P-nya adalah angka koreksi. Setelah dilakukan penghitungan rata baku terkoreksi, langkah yang ketiga adalah kita buat kurva bakunya ya. Dari hasil ini kita buat kurva bakunya. X-nya itu adalah konsentrasi dan Y-nya itu rata baku terkoreksi ya. Maaf salah. X-nya adalah rata baku terkoreksi dan Y-nya adalah konsentrasi ya. Nanti kita peroleh dari hasil kurva baku kan kita akan memperoleh persamaan ya, Y sama dengan BX plus A ya. Nah, nanti dari situ kita bisa ketahui kan Y-nya sama dengan konsentrasi, X-nya itu adalah rata bakunya yang rata baku untuk sampel ujinya berapa, nanti kita bisa konversi. Langkah keempat, hitung konsentrasi sampel dengan melakukan konversi menggunakan garis kurva baku. Ya, jadi nanti sampel yang sudah kita peroleh diameter hambatnya berapa, kita masukkan ke kurva baku hasil regresi linear ini, kemudian kita konversi menjadi konsentrasi. Ya. Nah, ini adalah contoh di tabel hasil perolehan ya, data sampel hasil perolehan penetapan cara lempeng ya. Jadi di sini ada baku S1, S2, S4, S5 dan juga ada U3 yang kita uji sampel kita. Dosis unit per miliknya ya ada 3,2, 4, 6,25, 7,8125 dan yang ini tidak diketahui tapi kita sudah buat kira-kira konsentrasinya mirip dengan S3. Kemudian ini pengulangan atau replika ya dari lempeng pertama, lempeng kedua, lempeng ketiga pada setiap nilai S. Nah, gitu ya, ini sudah diperoleh berapakah zona hambatnya, berapa milimeter ya untuk setiap data. Nah, kemudian kita lakukan rata-rata ya, ini berarti rata-rata dari 9 nilai ini 15,867. Kemudian kita lihat simpangan bakunya berapa. Dihitung 0,2 ya. Kemudian kita hitung persen SBR-nya. Persen simpangan baku relatif berarti simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Ya, ini 1,3. Nilai simpangan persen SBR yang diterima adalah maksimum 10%. Ya, jadi kalau misalkan kalian mendapat data persen SBR ini lebih dari 10%, berarti harus ada data yang
hapus ya. Biasanya adalah data pencilan yang berbeda jauh nilainya. Misalkan di sini rata-rata kan 15,7, 16, tiba-tiba ada nilai yang 11. Nah, kalau ada nilai 11 mm itu biasanya akan membuat hasil data analisis statistiknya menjadi jelek ya. Persen SBR-nya jadi meningkat ya. Jadi itu nanti datanya harus dihilangkan. Nah, untuk setiap baku ini kita buat ya berapa persen SBR-nya di sini ada 1,3, 1, 1,1, 0,9 semua memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk nilai bakunya ya zona 246, kalau yang ini tadi nilai S1, S2, S4, S5, untuk tabel ini berarti nilai S3 pada setiap lempeng ya. Berarti S3 yang berbarengan dengan S1, nah nilainya ini ya. Kita buat rata-rata, kemudian nilai S3 hasil diameter 4 S3 yang berbarengan dengan S2 penempatan di cawan Petrinya ini nilainya. Yang bawahnya ini S3 yang penempatannya berbarengan dengan S4, bawahnya lagi S3 yang berbarengan dengan S5. Nah, sedangkan yang paling bawah adalah S3 yang peletakannya bareng dengan hasil pengujian ya, dengan U3. Kita buat rata-rata, semuanya dirata-ratakan, kemudian simpangan bakunya berapa, simpangan baku relatifnya berapa ya, semua di bawah 10% jadi memenuhi syarat. Kemudian selain untuk yang ini ya, selain dihitung rata-rata setiap diameter untuk setiap baku. Nah, ini rata-rata keseluruhan dari nilai ini kita hitung ya berapa. Di sini 15,722 ya sebagai angka untuk perhitungan koreksi yang ini ya. Itu adalah maaf itu adalah nilai angka koreksi, nilai P ini ya yang kita hitung di sini. Maaf, untuk nilai 15,722 ini adalah rata pembanding ya. Jadi nilai XR ya. Kemudian XS-nya itu rata baku sebelum koreksi. Jadi misalkan nilai ini ya, rata-rata yang ini 15,867 berarti dikurangi dalam kurung 15,722 dikurangi angka koreksinya berapa ya. Jadi XC contohnya kita lihat XC ya, nilai rata-rata untuk rata-rata yang sudah dikoreksi ya untuk yang ini S1 ini. Berarti ini adalah sama dengan 15,867 dikurangi dalam kurung ya 15,722 dikurangi rata zona terkoreksi yang ini ya 14,022. Oke, nanti bisa lihat ini ya lebih lanjut di dikurangi ini ya 14,167. Kalau dikurangi yang tadi nilainya nanti minus ya. Nah, ini adalah rata hasil zona terkoreksi ya. Coba kita hitung. 15,867 dikurangi 15,722 dikurangi 14,167 ya. Ya, jadi intinya rata-rata baku kebalik ya sepertinya Ibu ya. Mohon maaf nih.
XC-nya rata-rata baku terkoreksi, XS-nya rata-rata baku sebelum koreksi, XR-nya rata pembanding, P-nya angka koreksi ya. Jadi seharusnya XS itu rata baku sebelum koreksi ini ya 14,167, kan ini baku nih ya. Rata baku sebelum koreksi berarti 14,167 dikurangi dalam kurung rata pembanding ini ya 15,867 dikurangi ini 15,722. Nah, itu nanti nilainya adalah ini ya 14,022. Jadi ini dikurangi dalam kurung ini ya 15 bagian yang ini, kemudian dikurangi 15,722 dalam kurung, nanti hasilnya ini ya. Nggak bisa kalian cek ya. Nah, ini adalah hasil zona terkoreksinya. Untuk S1 dia 14,022, S2 14,989, S3 15,722, S4 16,511, S5 17,222. Nah, kemudian ini untuk dosisnya ya. Jadi S1 itu dia dosisnya kan tadi sudah kita tentukan ya di awal. Untuk pengencerannya 3,2 unit per mili, S2 itu 4 unit per mili, S3 5 unit per mili, S4 6,25 unit per mili, dan S5 7,8125 mili. Nah, ini semua 7,8125 unit per mili ya. Nah, ini semua nanti dibuatkan kurva bakunya ya, dengan X itu adalah zona terkoreksi ya. Kemudian Y diplot sebagai dosis, nanti kita peroleh kurvanya adalah ini ya. Nah, untuk pembuatan kurva, untuk dosisnya dibuat dalam logaritma natural ya. Dibuat angkanya sama dengan ln angka ini, supaya nanti didapatkan garis yang linier. Nanti jadinya untuk zona terkoreksinya kan persamaan kurva baku itu Y sama dengan A plus BX ya. Jadi zona terkoreksinya itu di sini adalah Y ya. Jadi ini adalah Y, kemudian A di sini intercept ditambah B itu kemiringan ya. Kemudian X-nya adalah lordosis ya. Jadi X-nya lordosis, Y-nya adalah diameter hambat ya. Nah, untuk itu dari hasil regresi linear diperoleh nilai seperti ini. Zona terkoreksi sama dengan 9,978 plus 3,551 dikali lordosis. Dengan nilai R kuadratnya 99,7 ya, jadi ini garisnya linear, lebih dari 99%. Dari kurva ini kemudian kita peroleh hitung berapakah nilai dari sampel ya. Nah, di sini kan hasil hitungan sampel itu diameter hambatnya 15,522 ya. Jadi kita masukkan ke sini, berarti 15,522 sama dengan 9,978 plus 3,551 dikali lordosis ya. Jadi kita pengen lihat lordosis untuk U itu berapa, yaitu sama dengan 15,522 dikurangi 9,978 dibagi 3,551. Hasilnya adalah 1,561. Nah, ini masih lordosis ya. Kemudian kita inversikan. Jadi nilai dosis sampelnya adalah 4,765 unit per mili. Dan ini diencerkan ya. Persentase dosis pembandingnya. Kita lihat berapa persen gitu ya. Jadi nilainya adalah 4,765 per 5.000. Maaf, 4,765 per 5 ya. 5 itu dari pembandingnya yang ini dikali 100. Jadi
untuk persentase dosis hasil pengujiannya adalah 95,3% dari konsentrasi atau dosis pembanding S3 ini ya. Jadi dia sampel uji kita itu memiliki aktivitas 95,3% jika dibandingkan dengan baku pembanding yang kita gunakan ya. Tadi mohon diperhatikan untuk menghitung zona koreksi ya, maaf agak bolak-balik. Kesimpulannya sudah di yang paling akhir. Kemudian untuk pembuatan kurva bakunya ini, X-nya adalah berupa londosis, kemudian Y-nya adalah zona terkoreksi atau diameter hambat hasil koreksi di yang ada di yang sudah kita koreksi dan hitung ada di tabel ya, tabel yang ini, tabel 13. Oke, untuk metode cara lempeng ya, kita lanjut ke metode tabung. Nah, untuk metode tabung ini atau disebut dengan metode turbidimetri itu menggunakan tabung reaksi bisa berbahan kaca ataupun plastik dengan ukuran dan ketebalan seragam. Kemudian kita siapkan juga tabung spektrofotometer yang harus steril dan sesuai ya. Jadi nanti sampelnya dari tabung reaksi kita pindahkan ke kuvet ya atau tabung spektrofotometer. Semua residu dihilangkan setelah selalu sterilisasi sebelum dan sesudah. Ini untuk media yang digunakan ya, banyak sekali media yang digunakan. Ini keterangannya, rinciannya, bagaimana cara membuat medianya, media ini digunakan untuk apa, untuk sampel uji yang mana, itu ada di FI ya, di Farmakopeia Indonesia, tinggal dibaca lagi untuk semua media dan larutan daftarnya. Nah, pada metode turbidimetri ini kita siapkan 1 ml larutan uji, kemudian larutan baku tiap dosis pada 3 tabung reaksi, buat triplo dan letakkan acak ya. Kemudian dibuat 2 tabung kontrol. Setelah itu tambahkan 9 ml inokula ke dalam tiap tabung ya. Jadi 9 ml inokula ditambah 1 ml larutan uji atau 1 ml larutan baku ya. Letakkan tabung dalam tanas air atau inkubator pada suhu 36 sampai 37,5 derajat Celcius selama 2 jam. Ini bergantung kepada petunjuk suhu inkubasinya harus berapa ya. Setelah inkubasi tambahkan 0,5 ml larutan formaldehyde encer. Kemudian ini gunanya untuk menghambat atau menghentikan reaksi metabolisme dari ini ya, proses metabolisme bakterinya sehingga dia tidak tumbuh lagi gitu ya, supaya terhenti. Setelah itu diukur transmitan atau serapan pada 530 nanometer ya. Jadi panjang gelombang di spektronya diukur dengan panjang gelombang 530 nanometer. Nah, kemudian kalau kita pakai desain penetapan yang 5 aras dosis itu buat 20 sediaan uji yang sama dengan S3 baku ya. Jadi lebih banyak untuk sediaan yang digunakan. Kemudian buat pengenceran S3 lain sebagai rujukan uji pertumbuhan, tambahkan 1 ml larutan uji ke dalam 3 tabung dan 1 ml pengencer bebas antibiotik ke dalam 6 tabung. Tambahkan 9 ml inokula, kemudian inkubasi. Setelah itu tambahkan 0,5 ml larutan formaldehyde encer dan hitung transmitan atau serapan pada 530 nanometer. Baik, untuk uji potensi antibiotik sudah dijelaskan semua ya. Untuk lebih detailnya bisa kalian baca kembali Farmakopeia Indonesia edisi 6. Terima kasih atas perhatiannya, semangat untuk terus belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas baca dan resumenya dikerjakan ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.